perkenalkan dulu. Nama saya Nabila. Nama saya Sky. Nama saya Zaza. Saya Hans Utama. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai konsep penginderaan jauh atau inderaja. Untuk pengertian dan komponen akan dijelaskan oleh teman saya Albert. Pengertian indera jauh. Apa itu indera raja atau remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah ataupun fenomena yang dikaji. Lalu komponen indera raja. Satu, sumber tenaga. Ada sumber tenaga. Sumber tenaga komponen yang pertama dalam penginderaan jauh adalah sumber tenaga. Jadi alat yang digunakan untuk memotret membutuhkan sumber tenaga yang untuk bisa menjalankan fungsinya. Sumber tenaga ini dari cahaya matahari yang menghasilkan suhu. Lalu dua, ada atmosfer. Komponen yang kedua adalah atmosfer yang akan memengaruhi kemampuan alat dan melakukan penginderaan jauh untuk menjalankan fungsinya. Sebab kondisi atmosfer membentukkan seberapa besar dan seberapa banyak sumber tenaga bisa diserap oleh alat tersebut. Lalu yang ketiga, ada interaksi antara tenaga dan objek. Lalu komponen ketiga adalah interaksi antara tenaga dan objek. Jadi setiap objek yang difoto menghasilkan foto yang berbeda. Secara umum dipengaruhi oleh kondisi atau karakter dan objek itu sendiri. Objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga akan menghasilkan foto yang lebih gelap, begitu juga sebaliknya. Lalu ada 4 sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya objek dan menentukan lokasinya, sekaligus berperan dalam menentukan jarak alat dengan objek atau menentukan seberapa dekat foto bisa diambil dari alat menuju ke objek. Lalu yang kelima, ada wahana. Wahana adalah komponen ini menunjukkan data yang didapatkan dari alat yang sudah menemukan objek dan terdeteksi oleh sensor yang terpasang pada alat. Data yang diperoleh merupakan hasil pantulan antara sumber tenaga dengan objek. Lalu ada yang genap, ada penggunaan data. Komponen akhir dari penginderaan jauh adalah penggunaan data. Sesuai namanya, komponen ini mengarah pada proses penggunaan data yang diperoleh dari penggunaan alat penginderaan, yakni berupa foto. Foto ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan. Lalu sistem indera raja dilanjutkan oleh Nabila. Sistem inderaja dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah
Indraja menggunakan dua tenaga, yaitu tenaga pantulan dan tenaga pancaran. Lalu yang kedua berdasarkan wahana yang digunakan. Pada sistem Indraja, wahana juga terbagi menjadi dua, yaitu wahana dirgantara atau airborne system dan wahana di antariksa atau spaceborne system. Lalu sistem Indraja kedua adalah berdasarkan cara analisis. Cara analisis juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, interpretasi secara visual. Interpretasi secara visual adalah hasil Indraja yang dilakukan dengan menggunakan hasil Indraja berupa data pictorial atau citra. Yang kedua, interpretasi secara numerik. Interpretasi secara numerik menggunakan hasil Indraja berupa data yang direkam pada pita magnetik. Selanjutnya adalah citra yang akan dijelaskan oleh teman saya Hansu. Ini ada citra. Citra itu terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan non foto. Kalau citra foto itu ialah citra yang menggunakan kamera. Kalau sedangkan non foto itu hanya menggunakan scanning memindai doang. Citra foto itu adalah yang pertama itu adalah citra foto yang berdasarkan spektrum elektromagnetik. Kalau citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik itu adalah ultraviolet yang namanya itu ialah yang definisinya itu adalah citra yang menggunakan spektrum ultraviolet. Nah, yang kedua ini ialah ultramagnetik ini dia menggunakan struktur tampak dari warna biru hingga ke hijau. Sedangkan yang pankromatik itu menggunakan struktur spektrum tampak. Kalau inframerah asli itu menggunakan spektrum inframerah. Kalau yang modifikasi itu menggunakan spektrum inframerah dari tampak dari warna merah hingga warna hijau. Dan sejauh ini yang banyak digunakan dalam sistem fotografi adalah pakromatik. Yang kedua ini sumbu kamera. Citra foto sumbu kamera terbagi menjadi dua, yaitu citra foto vertikal yang dimana citra foto itu dibuat dengan cara posisi sumbu kameranya tegak lurus dan menghadap ke permukaan bumi. Sedangkan yang condong itu citra foto tersebut dia dibuat dengan sudut kamera yang menyudut ke garis tegak lurus dan permukaan bumi. Nah, yang ketiga ini adalah sudut liputan kamera, terdiri dari foto dari sudut kecil, normal, lebar dan hingga sangat lebar. Kalau jenis kameranya itu ada tunggal dan jamak. Yang tunggal itu dia menggunakan kamera tunggal dan hanya tergambar pada satu lembar foto saja. Kalau sedangkan yang jamak dia menggambarkan daerah yang sama. Kalau yang warna itu ada yang berdasarkan false color dan true color, yaitu warna yang tidak asli dan asli. Kalau sedangkan yang terakhir itu ialah citra foto berdasarkan sistem wahana yang digunakan. Citra fotonya itu dari udara, yaitu citra foto yang terbuat dari wahana yang bergerak di udara, misalnya
satelit dan yang lainnya. Kalau yang non foto itu ada beberapa, yaitu salah satunya itu citra non foto berdasarkan spektrum elektromagnetik. Yang pertama itu citra inframerah thermal. Citra itu terbuat dari spektrum inframerah thermal yang didasarkan oleh suhu objek. Kalau yang kedua itu citra radar dan gelombang mikro. Citra radar itu juga terbuat dari spektrum gelombang mikro. Tetapi perbedaannya citra radar itu menggunakan sumber tenaga buatan, sedangkan gelombang mikro itu menggunakan tenaga alami. Yang citra foto berdasarkan warna itu juga ada dua, citra udara dan citra satelit. Citra udara itu citra yang terbuat dari wahana yang beroperasi di udara, dan satelit itu citra yang terbuat dari wahana yang beroperasi di luar angkasa. Yang ketiga ini adalah citra non foto berdasarkan sensor yang digunakan, yaitu citra tunggal yang terbuat dari sensor tunggal dan multispektral yang digunakan oleh sensor saluran gamma. Nah, selanjutnya ini adalah interpretasi citra yang akan dijelaskan oleh Sky. Selanjutnya interpretasi citra. Apa itu interpretasi citra? Interpretasi citra adalah upaya pengenalan suatu objek dalam citra. Interpretasi citra ini terbagi menjadi dua, ada interpretasi digital sama visual. Untuk interpretasi digital adalah upaya pengenalan identitas pada suatu objek dengan menggunakan alat bantu seperti komputer. Sedangkan interpretasi visual adalah upaya pengenalan objek secara ruangan. Unsur interpretasi citra yang pertama ada rona dan warna. Rona itu adalah suatu tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek, sedangkan warna adalah wujud yang ditampak oleh mata. Untuk mengukur warna rona itu dibagi menjadi dua cara, dengan menggunakan cara relatif dengan menggunakan mata biasa, atau cara kuantitatif dengan menggunakan alat bantu. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk adalah kerangka suatu objek. Contohnya seperti bentuk gunung berapi berbentuk kerucut, gedung sekolah berbentuk huruf R atau U. Selanjutnya ukuran. Ukuran adalah atribut objek dalam bentuk luas, tinggi, panjang, lebar. Contohnya itu adalah ukuran rumah. Tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan warna. Contohnya itu hutan bertekstur kasar, beruka bertekstur sedang, dan padi bertekstur halus. Selanjutnya pola. Pola adalah ciri yang menandai objek bentukan manusia dan bentukan alam. Keenam, bayangan. Bayangan adalah unsur yang bersifat menyembunyikan suatu objek di daerah yang gelap. Contohnya itu seperti menara, cerobong asap. Dan selanjutnya ketujuh adalah situs, adalah letak suatu objek terhadap objek lainnya. Untuk yang ke-8 adalah asosiasi, adalah hubungan dari suatu objek dengan objek lainnya. Contohnya itu gedung sekolah berasosiasi dengan lapangan olahraga. Untuk yang nomor 9, konvergensi bukti. Konvergensi bukti adalah memperbanyak mengumpulkan bukti-bukti mengenai objek yang bersangkutan. Selanjutnya teknik interpretasi citra yang akan dijelaskan oleh Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik interpretasi citra. Teknik interpretasi citra dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah data acuan. Data acuan adalah data yang digunakan untuk lebih meyakinkan hasil interpretasi citra. Yang kedua, kunci interpretasi. Kunci interpretasi adalah potongan citra yang sudah diberi keterangan dengan menggunakan hasil
interpretasi citra tadi. Yang ketiga, penanganan data. Penanganan data adalah bagaimana cara memperlakukan data untuk penggunaan tertentu dan dengan cara yang baik. Yang keempat adalah pengamatan stereoskopis. Pengamatan stereoskopis adalah pengamatan yang menggunakan alat bantu berupa stereoskop. Yang kelima, metode pengkajian. Nah, metode pengkajian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggunakan fishing expedition. Fishing expedition adalah cara metode pengkajian data yang mengamati seluruh wilayah disertai dengan pengambilan data. Cara ini diibaratkan dengan pergi berlayar ke lautan untuk mengambil semua ikan-ikannya. Lalu yang kedua adalah logical search. Logical search adalah metode pengkajian yang mirip dengan fishing expedition. Dia mengamati seluruh wilayah, namun hanya mengambil data-data tertentu, sehingga metode ini lebih selektif. Yang keenam adalah analisis data dan perolehan data. Analisis dan perolehan data dibagi menjadi beberapa multi. Yang pertama adalah multi spektoral. Multispektoral adalah analisis data yang memanfaatkan banyak warna. Yang kedua, multi tingkat. Analisis data dengan multi tingkat adalah analisis dengan menganalisis ketinggian dari wahana yang digunakan, wahana sensor yang digunakan. Yang ketiga adalah multi temporal. Multi temporal adalah perolehan data dengan melalui perekaman yang dilakukan secara berulang. Yang keempat adalah multi arah. Multi arah adalah kemampuan sensor untuk digerakkan ke segala arah. Dengan adanya multi arah ini dapat meningkatkan kemampuan pengadaan data intelligence. Yang keenam adalah multi polarisasi. Multipolarisasi adalah objek yang terekam pada sensor berdasarkan garis horizontal dan vertikal. Terakhir adalah multidisiplin. Multidisiplin adalah data yang terdapat dalam citra yang dapat digunakan untuk bidang keilmuan. Selanjutnya ada manfaat data inderaja yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nur. Hari ini saya akan menjelaskan alasan kenapa
citra tertentu dapat menghasilkan gambaran tiga dimensi. Yang ketiga, karakteristik tidak tampak dapat menghasilkan mewujudkan citra. Yang keempat, dan citra dapat dibuat secara cepat. Yang kelima, pemerataan daerah yang tertimpa tanah. Yang keenam, alat yang baik untuk pemantauan perubahan daerah atas objek. Jadi saya akan menjelaskan contoh pemanfaatan. Yang pertama adalah kependudukan. Kependudukan mengetahui distribusi penduduk. Yang kedua adalah peramalan cuaca. Peramalan cuaca memberi prediksi secara jangka pendek, dan dengan rinci. Yang ketiga adalah perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai memerlukan citra multitemporal untuk mengukur. Yang keempat, pemetaan. Pemetaan ini penggunaan indera itu secara tertentu karena hal ini tergantung pada keperluan. Misalnya pemetaan untuk pertahanan dan keamanan bidang militer. Pertanian, mengetahui kelas, kemampuan, dan kesesuaian lahan berdasarkan kemiringan lereng dan jenis tanah yang tampak.